Halo Milka, selamat siang. Siang. Gimana nih kabarnya habis tahun baruan? Baik? Baik. Ngapain aja tuh kemarin kegiatannya tuh, tahun baruan? Ada bakar-bakar kah? Atau main sama keluarga? Enggak. Hmm? Nggak ada, di rumah aja? Oke. Masuk sekolah kapan nih? Puasa. Selasa ini? Bentar lagi dong. Iya. Tanggal 6. Oke. Udah persiapan dong, udah mau masuk sekolah lagi. Gimana nih? Kondisinya apakah sehat, happy, ada lagi sedih nggak? Udah. Oke, kalau gitu kita mulai aja gimana? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan, masih tentang pecahan. Kalau kemarin sebelumnya kita belajar tentang pecahan yang senilai atau di garis bilangan, kalau hari ini kita akan melihat pecahan yang beda nilainya. Nah, tujuan kita hari ini yaitu memahami konsep pecahan melalui gambar. Kemudian kita eh, hari ini untuk mengenali kelompok pecahan yang senilai. Senilai itu sama besarnya. Kemudian kita akan menemukan pecahan yang berbeda atau yang beda nilainya dari pecahan-pecahan yang ada. Kemudian kita akan mencoba untuk menggambar dan membuktikan jawaban apakah pecahan tersebut senilai atau enggak. Nah, sebelum kita mulai, menurut Milka nih, ini kan ada tiga pecahan nih. Ada 1/2, ada 1/4, ada 1/3. Menurut Milka, mana gambar pizza yang ukurannya itu nggak sama sama yang lainnya? Beda sendiri yang mana? Hmm. Bingung? Ini 1/2. Ha, ini 1/4. Atau kalau misalnya yang 1/4 ini kita mau ambil dua bagian, berarti berapa bagi? Jadi berapa? Ini 2/4. 2/4. Iya. Kalau ini 1/3. Nah, dari pecahan-pecahan yang ini, manakah yang berbeda? Oke, jangan takut salah, jangan ragu. Yang mana ya? 1/2, 2/4, atau 1/3? Hmm. Bisa tebaknya? Atau bingung? Cara ceknya coba Milka buat jadi pecahan itu jadi senilai. Yang 1/2 atau yang 1/4 atau yang 1/3. Potong bagian-bagian itu biar sama-sama kayak yang lain. Yang mana yang bisa dipotong sama kayak yang lain. Bisa jadi kembar potongannya yang mana? Iya, 1/2, 2/4, atau 1/3. Bingung nggak? Bingung? Mau jawab atau bareng-bareng? Bareng.
Bareng. Oke. Cara kita tahu mana pecahan yang nggak sama atau yang beda, caranya kita bisa lihat dari gambarnya nih. Kan yang ini 1/2. Ini 1/4, satu bagiannya. Ketika yang 1/4 ini kita hanya bagi dua, ini jadi 2/4. 2/4 ini sama dengan 1/2. Kenapa sama? Karena jika 2/4 ini kita bagi dua, yang atas bagi dua, yang bawah bagi dua, jadinya 1/2. Sedangkan yang 1/3, kalau misalnya kita mau sama ini, sama kayak yang lain, dia nggak bisa. Karena jika yang atas dikali 3, itu jadi 3. Yang bawah kali 3, itu jadi 9. Jadi 3/9. Kemudian 1/3 ini udah nggak bisa dibagi lagi dengan bilangan apapun. Karena ini udah mentok di pecahan paling kecil. Maka dari itu, ukuran yang nggak sama adalah yang pecahan 1/3. Kayak gitu. Caranya, kalau nggak caranya kita lihat nih. Ini kan yang paling besar nih bagiannya 1/2. Jika 1/2 ini kita bagi lagi, ini pecahannya bisa sama kayak 1/4 kayak gitu. Sampai sini, bingung nggak? Nggak. Oke. Nah, yang tadi kalau misalnya ada pecahan, yang di atas ini adalah pembilang, yang di bawah adalah penyebut, gitu. Jadi ketika nanti Milka mau mencari pecahan, yang di atas ini biasanya menunjukkan beberapa bagian. Menunjukkan bagian yang diwarnain, yang diambil, atau yang dimakan, yang hilang. Itu biasanya pecahannya ada di atas angkanya. Kalau penyebut itu adalah menunjukkan semua bagian yang ada dari pecahan itu. Contohnya yang tadi ada lingkaran satu penuh. Dibagi dua, jadi itu duanya di bawah, bagian satunya itu di atas, kayak gitu. Kemudian dibagi empat, bagian satunya di atas, empatnya di bawah, kayak gitu. Nah, hari ini kita belajar tentang mencari pecahan yang berbeda, atau pecahan yang tidak sama, atau pecahan yang tidak senilai. Kalau pecahan senilai, itu yang nilainya sama, meskipun angkanya beda. Kayak tadi, ini 1/2 dengan 2/4. Ini angkanya semuanya beda. Tapi ini senilai. Cara kita tahu senilainya bisa dengan cara dibagi seperti tadi atau kita kali silang. Kita kali 1 dengan 4. 1 dikali 4 itu 4. Empat. Iya, 2 kali 2 Empat. 4. Maka 4 sama dengan 4. Maka dari itu ini adalah pecahan yang senilai atau sama. Kayak gitu. Kalau pecahan yang tidak senilai atau yang berbeda ketika kita kali silang kayak gini, dia nggak akan sama nilainya kayak gitu. Nilai di sininya nggak akan sama. Oke, kalau gitu kita lanjut. Sampai sini dulu. Ada yang mau tanyain nggak? Nggak. Oke. Nah, contohnya ini. Ini ada 1/2 dan 2/4 seperti yang tadi Miss contohin. Nah, 1/2 ini atau setengah lingkaran nilainya sama dengan 2/4 lingkaran. Karena apa? Karena kalau kita lihat gambar nih, ini kan 2/4, ini 1/2. Jika kita lihat gambar, luas gambar yang diwarnain, ketika digabung itu akan sama. Ketika ini dipindah ke sini, ini akan sama. Betul nggak? Oke, nah, itu adalah pecahan yang senilai yang dimana nilainya akan tetap sama meskipun angkanya berbeda gitu. Katanya meskipun jumlah potongannya lebih banyak yang 1/4 ini, tapi luas yang diwarnain ini, ketika kita gabung itu akan menjadi sama besar seperti 1/2 gitu. Nah, contohnya gini, untuk mencari pecahan yang senilai, bisa pakai cara
membagi seperti ini. Misalnya nih Milka disuruh mencari pecahan yang senilai dengan 4 per 6. Pecahan yang senilai dengan 4 per 6 itu berarti 2 per 3. Karena apa? Karena jika 4 dibagi 2 dan 6 dibagi 2 itu akan menghasilkan pecahan 2 per 3. Nah, untuk membaginya ini, membagi, mengkali, itu harus dengan bilangan yang sama atasnya maupun bawahnya. Jika yang 4 ini dibagi 2, maka 6 juga harus dibagi 2. Jika yang 4 ini dikali 2, yang bawah juga harus dikali 2. Kayak gitu. Itu untuk mencari pecahan yang senilai atau kembar nilainya. Kayak gitu. Sampai sini, bingung nggak? Enggak. Coba kalau misalnya Miss punya pecahannya 1/5, itu kira-kira bisa dikali berapa biar mempunyai pecahan yang senilai? Bebas kalinya, asal dengan bilangan yang sama. Kali berapa? Ini juga. Empat. Ayo bebas. Asalkan dua bilangannya sama. Bilangan penyebut dan pembilangnya sama untuk mencari pecahannya. Coba kira-kira mau berapa nih? Mau dua? Mau lima? Mau dua? Lima. Lima. Oke. Nah, jadi 1/5 ini senilai dengan 5 per berapa? Satu, dua, tiga, empat. 5 per satu dikali 5 5. 5 kali 5? 25. Oke. Nah, jadi 1/5 ini senilai dengan 5/25 kayak gitu. Atau bisa juga kalau misalnya nih, Milka itu udah punya pecahan yang besar, disuruh disederhanakan. Untuk mencari pecahan senilai maka dari itu harus dibagi dengan bilangan yang sama, berarti dibagi 5 kayak gitu. Bawah juga harus dibagi 5. Maka nanti hasilnya 1/5 gitu. Sampai sini, paham? Oke. Nah, tadi yang Miss bilang juga nih, untuk mencari pecahan senilai, itu caranya nggak cuma dibagi atau dikali, tapi bisa kita gunakan kali silang yang tadi. Ketika kita mau bandingkan kedua pecahan ini, nah, 1/2 dan 2/4 ini udah ya tadi, karena dua-duanya nilainya 4 ketika kita kali silang. Sedangkan jika yang ini kita kali silang, ini 3, ini Dua. mm-mm. Kalau misalnya kita mau bandingkan, coba pakai simbol perbandingan mana yang lebih besar? Yang 3 atau yang 2? Yang tiga. Oke, berarti kayak gini nanti simbolnya. Jadi 1/2 ini akan lebih besar daripada 1/3 gitu. Karena jika kita kali silang, ini menghasilkan 3, yang ini menghasilkan 2 gitu. Jadi 1/2 ini nggak senilai dengan 1/3 karena jika kita bandingkan atau kita telusuri, kita identifikasi, dia nilainya nggak sama. Yang satu ada nilainya 3, yang satu nilainya 2 gitu. Oke, sampai sini paham? Ah. Oke, coba kita lanjut ya. Nah, ketika nanti Milka diminta untuk mencari pecahan yang berbeda atau pecahan yang nilainya nggak sama, yang pertama harus Milka lihat, lihat dulu pecahannya dari pembilang atau penyebutnya. Misalnya nih, 1/5 dengan 2/10. Milka lihat, cek dulu apakah pembilang itu tepat setengah dari penyebut. Pembilang itu adalah yang mana? Yang atas. Atas. Nah, yang ini apakah setengah dari penyebut? Kalau misalnya ini setengah dari penyebut, nanti kita em, bisa mencari pecahan yang senilainya. Ini kan 2 nih. Ini bisa kita bagi 2, dua-duanya.
Kita bagi dua jadi satu, 10 bagi dua jadi 5. Maka dari itu ini adalah senilai gitu. Kalau misalnya 3/6 dengan 5/10 kira-kira senilai atau enggak? 3/6 sama 5/10. Enggak. Enggak. Karena apa? Karena kalau karena tiga Mm-mm. apa Jika 3 dikali ini ya, ya? ini kali ini nilainya enggak sama. Sama enggak? Enggak. 3 kali 10, 30. 6 kali 5, Tiga 6 kali 5, 30 30. Ini berarti senilai. Oke. Senilai karena apa jika misal nih, jika kita mau bagi ini jadi berapa bagian misalnya? 3 bagi 3 berarti 1. 6 bagi 3 2. Nah, ini juga kita mau bagi dengan 5. Ini berarti 1, ini berarti 2. Nah, 1/2 dengan 1/2, maka dari itu dia senilai gitu cara ceknya. Oke? Jadi, Milka jangan terkecoh dengan angka-angka yang berbeda, tapi Milka bisa langsung kalikan dengan kali silang gitu, oke? Atau selain dikali silang, Milka boleh disederhanakan pecahannya dibagi menjadi pecahan yang paling sederhana. Jika ini 3 nih, terus bawahnya 6. Berarti kita cek dulu apakah 6 ini bisa dibagi 3. Kalau misalnya bisa, berarti keduanya bisa dibagi dengan eh, pembilang kayak gitu. Oke? Oke. Coba kita lanjut ya. Nah, coba Milka cari caranya gimana nih? Manakah yang berbeda? Satu per dua. 1/2 ini senilai dengan berapa? Senilai dengan 2/4 ya? Karena Semua senilai nggak sama 2/4. Jika 2 dibagi 2 1. 4 bagi 2 2. dua. Oke. Ini yang A berarti senilai sama yang B. A, B senilai. Kalau yang C kira-kira senilai nggak sama 1/2? Senilai. Karena apa? Dibagi berapa? Karena Mm-mm. Oke, betul. Karena itu 6 dan itu juga 6. Good job. Berarti paham ya? Untuk cari pecahan yang senilai? Oke, berarti pecahan yang paling beda yang nggak senilai ya? D. Oke, betul sekali. Susah nggak? Oke, nggak berarti. Nah, kalau misalnya kayak gini. Ini ada 2/4. Kita satu-satu dulu nih. Ada 2/4. Ada 4/8. Ada 1/4. Dari ketiga ini,
Apakah semuanya senilai? Hmm, Boleh kali itu. Kali, kali. Betul. 4 kali 4, 16. 8 kali 1, 8. dua. Berarti gini nih caranya. Aduh, aduh, aduh. Satu-satu kita cek. 2/4 dengan 1/4. Senilai nggak dia? Enggak. Enggak. Kalau misalnya dengan 4/8 Senilai. senilai. Kalau misalnya 1/4 dengan 4/8. Enggak. Enggak. Berarti yang paling beda adalah yang, iya, yang 1/4. Karena dia hanya seperempat. Kalau misalnya kita cek, yang 2/4 ini adalah duanya ini adalah setengah dari 4. Nah, yang 4 juga adalah setengah dari 8. Bedanya kalau yang ini hanya satu, bukan setengah dari 4. Kayak gitu. Oke? Berarti yang paling beda adalah 1/4. Oke, coba kita cek lagi. Nah, coba. Bisa nggak Milka kerjain ini? Ada beberapa pecahan. Ada 2/4, 5/10, ada 2/3. Mana pecahan yang paling beda? 2/3. Kenapa 2/3? Karena Mm-mm. karena 2 kali 10, 23 kali 5, 15. Oke, good job. Atau bisa kita ceknya kayak tadi. Ini, ini kan 4, ini 10. 2 ini setengah dari 4, 5 ini setengah dari 10. Sedangkan 2 ini enggak setengah dari 3. Tiga. Iya, gitu. Bisa? Bisa. Oke. Kalau gitu kita lanjut lagi. Betul tuh. Jadi yang beda adalah yang 2/3. Nah, kalau misalnya gini, mana nilainya yang nggak sama? Yang mana?
Bisa dikali, bisa dibagi. Bingung? Kalau bingung, yang 3/12-nya boleh disederhanakan. Jadi berapa nih? Kita bagi 3 keduanya. Ini jadi 1/4. Bingung nggak? Atau enggak? Milka boleh sederhanain lagi yang ini. Dia kalau disederhanakan jadi berapa nih? 2/2? 4. Dibagi. 2/2. Empatnya dari mana ini? Caranya ketika 3/12 ini kita sederhanakan keduanya ini dibagi 3. Kalau yang ini berarti keduanya dibagi 2. Yang 2/8. Jadi 1 per... 2. Ah, 8 dibagi 2. Berapa ya? 8 dibagi 2. Berarti 2 kali berapa biar hasilnya 8? Oke, berarti kalau kayak gitu, mana yang paling beda? Yang nilainya beda? 1/2. Oke, betul. Karena jika yang 2/8 dengan yang 3/12 ini kita sederhanakan, dia akan tetap menghasilkan pecahan 1/4 gitu. Jadi, ketika Milka bingung untuk mengalihkan kayak gini, nanti hasilnya jadi beda. Nah, Milka harus sederhanakan dulu, biar nanti ketahuan mana yang nilainya ini beda sendiri gitu. Oke? Oke, paham? Paham. Oke, kalau gitu kita lanjut. Betul, yang tadi hasilnya 1/2. Nah, kalau misalnya pecahannya kayak gini, mana yang pecahannya beda sendiri? Ini 2/3, ada 4/6, ada 6/9, dan ada 1/3. Oke, coba Milka sederhanakan satu-satu. Kalau yang 2/3 bisa disederhanain lagi nggak? Enggak, berarti coba yang lain. Yang disederhanakan laginya coba yang lain. Mau dibagi berapa nih? 6 bisa nggak dibagi 4? Enggak. Enggak, berarti harus dibagi berapa? Biar ke atas yang bisa dibagi, bawah juga bisa dibagi. 2. Oke, betul. Berarti 4 dibagi 2 berapa? Oke, bawah juga berarti harus dibagi 2. 6 bagi 2. Oke, kalau yang ini sekarang.
Kita sederhanakan yang ini. Dibagi berapa itu dia? 3. Oke, silahkan. 6 bagi 3 berapa? 9 bagi 3 berapa? Oke, jadi mana pecahan yang paling kecil sendiri atau beda sendiri nilainya? 2/3. Yang beda sendiri. 2/3 kan ini sama nih, 2/3. Ini jadinya 2/3. Ini jadi 2/3. Berarti yang paling beda yang 1/3. oke, gitu. Karena 1/3 ini hanya satu bagian dari tiga keseluruhan yang ada. Sedangkan yang lainnya dua bagian, gitu. Sampai sini, paham? Paham. Paham. Jadi nanti ketika mana yang paling beda yang Milka cari ini yang paling beda nilainya. Kalau misalnya yang lainnya udah disederhanakan, berarti itu nilainya sama kayak gini nih. Ini kan 4/6, berarti yang kita lihat adalah nilai yang udah disederhanakan gitu. Oke? Oke, kita lanjut. Nah, kalau misalnya sekarang pecahannya kayak gini, mana nilainya yang bukan setengah? Coba yang mana yang bukan setengah? Ini gampang nih liatnya nih. Caranya, Milka cek satu-satu. Mana yang bukan setengah? Yang bukan 1/2. Eh, kegedean. Terus, 4/8, 2/10. Mana nilainya yang bukan setengah? Kita cek dari pembilangnya. Cari tahu yang nilainya setengah adalah apakah pembilang ini setengah dari penyebut sekarang. Kalau 5 setengah nggak dari penyebut. Berarti ini setengah. Kalau 1 setengah nggak dari 2. Iya. Oke, berarti yang ini setengah. Kalau ini 4 setengah nggak dari 8. Oke, kalau 2, 2 setengah bukan dari 10. Bukan, harusnya berapa kalau setengah dari 10? 5. Oke, berarti yang bukan nilainya setengah adalah yang 2/10 gitu. Gampang? Gampang. Oke, cara cari tahunya gitu ya. Kita lihat nilai pembilangnya atau nilai yang ada di atasnya itu setengah atau enggak gitu. Coba kita lanjut. Nah, kalau Milka punya beberapa pecahan di sini nih. Ada 2/5, 4/10, 3/5. 2/5. Kemudian ada 4/10. Kemudian ada 3/5. Ini kira-kira mana yang paling banyak area yang diwarnain? Area yang diwarnain itu biasanya ada paling atas. Jadi pembilangnya. Cara cari tahunya, Milka boleh em, sederhanakan dulu yang ada. Biar jadi semuanya sama, per 5. Berarti yang Oke. belum per 5 yang ini nih. Harus dibagi berapa dia? Biar, 2. oke. Jadi 2/5. 5. Iya. Kemudian pertanyaannya siapa yang mewarnainya paling banyak? Paling banyak itu berarti pembilangnya paling banyak. Yang mana? 4/10. Hmm. 4/10 kan udah kita sederhanakan jadi 2/5. Jadi sama nih. 3/5. Oke, gitu. Nah, jadi ketika Milka diminta untuk melihat bagian yang paling banyak, yang paling sedikit, caranya Milka samain dulu penyebutnya biar jadi penyebut yang seragam. Kayak gini.
Kalau ini kan awalnya per 10. Per 10 ini belum sama nih, belum sama kayak per 5. Caranya berarti kita cari penyebut yang paling beda. Oh, berarti per 10 ini beda nih. Kita sederhanakan yang per 10 biar jadi per 5. Habis itu baru kita bandingkan pembilangnya. Kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya kayak gini nih. Ada pecahannya 3/4, 6/8, 9/12, 12/15. Mana pecahan yang beda? Boleh dibagi satu-satu. 3/4 bisa nggak dibagi lagi? Hmm. Nggak bisa, berarti coba kita bagi yang lain. Dibagi berapa yang itu? Dua. Oke, kalau dibagi dua jadinya berapa pecahannya? Oke, oke, coba yang lain, satu lagi. Bisa dibagi nggak itu? Dibaginya harus pakai bilangan yang sama. Mau dibagi berapa itu? Oke, Tiga. 3. Jadi mana yang paling beda? 12/15. Oke, karena ini jika kita bagi 3, ini akan jadi 4/5. Gitu, nilainya beda. Oke, bisa? Bisa. Susah nggak? Nggak. Nah, jadi ringkasan hari ini nih. Milka itu tadi belajar pecahan yang senilai. Senilai itu yang luas warnanya sama, atau yang nilainya sama meskipun angkanya beda. Tapi ketika kita sederhanakan tadi akan jadi sama nilainya. Kemudian, ketika kita nyari sesuatu yang beda atau penyusup karena dia beda, kita carinya dengan cara menyederhanakan ke bentuk pecahan yang paling sederhana atau paling kecil. Kemudian ketika Milka sulit menyederhanakan, Milka juga boleh gambar pakai kotak-kotak, pakai lingkaran, tapi ketika ngegambar itu harus sama bagiannya ketika menggambar suatu pecahan. Kalau gitu, karena hari ini kita udah selesai untuk materinya, nanti kita mau main game. Nah, tunggu. Ketika nanti Milka nih, untuk mencari suatu pecahan yang senilai atau yang berbeda, Milka itu jangan sampai terjebak, jangan cuma ngelihat pembilangnya aja. Misalnya, itu pembilangnya atau angka yang paling atas, itu nilainya paling gede. Padahal ketika kita operasikan, atau kita kali silang kayak tadi, ternyata dia sama. Kayak yang tadi tuh 3/6 sama 5/10. Itu kan nilainya sama atau senilai. Nah, itu jangan sampai terjebak kayak gitu ya. Kemudian, Milka juga jangan sampai lupa membagi. Membagi seperti apa sih? Jadi ketika kita nih punya suatu pecahan, ini 6.
per 9 misalnya. Jangan sampai lupa membagi ketika kita yang atas dibagi dua, tapi yang bawah nggak kita bagi dengan apapun. Jangan sampai kayak gitu. Jadi ketika atas dibagi dua, bawah pun harus dibagi dua. Atas dibagi tiga, bawah pun harus dibagi tiga. Atau atas kali empat, bawah pun harus dikali empat. Jadi ketika kita mau mengoperasikan, menyederhanakan, atau mencari suatu pecahan yang senilai, pembagi atau operasi lainnya untuk mencari pecahan tersebut itu harus sama atas maupun yang bawahnya. Jangan sampai beda. Kalau misalnya atasnya dikali dua, bawahnya kali tiga, itu nggak bisa. Oke? Oke. Lalu Milka juga jangan sampai menganggap suatu eh, angka yang besar itu nilainya besar. Contohnya ini. 1/2 sama 1/10. Karena ininya per 10, Milka anggap besar. Padahal per 10 ini dibagi 10. Dibagi 10 berarti lebih kecil, kayak gitu. Kalau 1/2 hanya dibagi 2 berarti nanti bagiannya lebih banyak, kayak gitu. Oke, kalau gitu sebelum kita main game, Milka boleh share screen dulu untuk yang Algonovanya. Yang ketiganya udah? Belum? Nah, isi dulu nak. Nanti di checklist, jangan lupa. Oke, kalau gitu Milka boleh klik link yang ada di Zoom, yang ada di chat Zoom. Hmm, Wih, keren. Oke. Wih, susah nggak? Nggak. Oke, kalau gitu lagi nih. Tunggu ya. Misalkan kirim di chat Zoom. Mana ya? Nah, nah ini. Udah ada? Udah. Oke. Nah, oke. Tunggu dulu iklannya sampai ketutup. Lalu di X. Oke, lalu start.
Oke, keren. Aduh, oke. Gak apa-apa, oke. Fokus. Penyebut. Wih, keren. Tadi salah berapa tuh? Salah tiga ya? Iya. Susah nggak? Enggak. Enggak. Oke, kalau gitu masih ada lagi. Kita cek. Tunggu ya. Miss kirim di chat Zoom. Oke, udah ada? Oke, silahkan. Wih, betul semua nih. Hmm. Berarti gampang dong tentang pecahan senilai? Ya. Oke, kalau gitu kegiatan hari ini Milka selesai. Milka juga udah coba beberapa soal. Keren banget semuanya. Tadi cuman salah tiga berarti dari seluruh soal yang ada. Good job. Oke, berarti kita ketemu lagi hari Sabtu ya? Oke, karena hari ini selesai, sebelum Miss tutup, ada yang mau ditanyain dulu tentang materi hari ini? Nggak ada. Hari ini ada yang susah? Nggak ada? Nggak. Oke. Berarti kalau gitu, sebelum Miss tutup, kita foto dulu. Hitung sampai tiga ya. Satu, dua, tiga. Oke. Sampai jumpa kita hari Sabtu. Bye-bye. Selamat masuk sekolah bentar lagi. Bisa izin tutup ya.